Kompas Pagi kami lanjutkan, saudara. Seorang residivis asal Banten ditangkap polisi untuk kasus tindak pidana yang melibatkan penipuan, pemerasan, serta pornografi dengan modus menjadi dukun. Modus menjadi dukun ini dilakukan pelaku melalui platform digital hingga mengakibatkan korban yang mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah lebih. Awalnya pelaku mengaku sebagai dukun dan bisa mengobati korbannya yang disebut mengalami gangguan makhluk halus. Korban diminta uang 60 juta rupiah untuk membeli peralatan pengobatan. Karena ada percakapan intens yang mengarah ke hal pribadi, pelaku akhirnya berhasil mendapatkan foto dan video pribadi korban. Menggunakan media itu, pelaku mengancam korban dengan meminta uang 20 juta rupiah. Tersangka dijerat pasal Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, maksimal 6 tahun penjara. Di mana tim sus akan melaksanakan konferensi pers itu sehingga kemudian mendapatkan nomor teleponnya korban dan melakukan percakapan pribadi dengan si korban. Ya, disitulah kemudian terjadi percakapan pribadi yang berakibatkan terjadinya pengiriman foto ya, atau screenshot foto dan juga pengiriman beberapa jumlah uang yang diminta oleh si tersangka tersebut, seperti itu. Polisi menangkap pemuda warga desa Pohkumbang di Kebumen, Jawa Tengah setelah polisi menemukan 1 paket ganja di rumah indekosnya yang disimpan di dalam bungkus nasi untuk mengelabui petugas. Barang bukti sepaket ganja yang ditemukan di bungkus potongan kertas minyak atau bungkus nasi warna coklat. Barang bukti lain yang didapatkan adalah kertas papir, rokok, dan ponsel untuk bertransaksi serta celana panjang milik tersangka. Keterangan tersangka, ganja yang dimiliki ia dapatkan dengan cara membeli dari seseorang. Ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Dari keterangan, kini penyidik mengejar seseorang yang diduga menjadi pengedar dan identitasnya sudah diketahui. Untuk pasal yang disangkakan itu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang narkotika. Saudara, 1 unit kendaraan roda 4 jenis SUV terlibat kecelakaan di tol dalam kota kilometer 11 Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat dini hari. Belum diketahui penyebab terjadinya kecelakaan. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas tol dalam kota dari Cawang menuju Tomang mengalami kemacetan panjang. Kendaraan dengan nomor polisi B82AND mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan dan sisi kanan kendaraan. Petugas kepolisian dan jasa marga yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi. Sementara pengemudi minibus telah dilarikan ke rumah. Meski demikian, belum diketahui pasti penyebab kecelakaan. Guna mengetahui hal tersebut, kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Informasi lain, saudara, kebakaran hebat melanda beberapa bangunan yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Al-Gontori, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat malam. Pondok, Bu, pondok. Pondok nih, pembuangan sampah. Inilah rekaman amatir milik warga yang memperlihatkan besarnya kobaran api hingga menghanguskan seluruh bangunan yang berada di area tempat pembuangan sampah sementara di Pondok Pesantren Al-Gontori, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Diduga kebakaran bermula dari adanya salah seorang yang membakar sampah di area tersebut, namun kencangnya hembusan angin membuat api cepat membesar dan merembet ke salah satu mes guru pengajar di pondok pesantren tersebut. Hanya itu saja, banyaknya bangunan yang terbuat dari material kayu untuk peternakan pun ludes dilalap si jago merah. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Hingga dalam kurun waktu 2 jam, api pun berhasil dipadamkan. Saudara, kami akhiri Kompas Pagi hari ini. Saya Glenis Oktania. Dan saya Dipo Nurbagi ya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Pagi. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.